Rasul. Bukankah kita ini benar? Betul, Umar. Kita adalah orang yang berada dalam kebenaran. Lalu kenapa kita berbuat seperti ini? Begini, kita kata Umar. Ya, kata Rasul, kita ini hidup juga dalam kebenaran, mati dalam kebenaran. Oke ya Rasul, bahasa kita. Kalau memang kita seperti itu, maka kita harus menunjukkan Islam. Setelah itu Rasul pun kemudian menuruti perkataan. Akhirnya mereka berangkat ke Masjidil Haram, melaksanakan sholat di Masjidil Haram, kemudian membentuk dua sof. Sof yang pokok. Sof pertama di dalamnya ada Umar bin Khattab. Sof kedua ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Saat itu orang-orang Quraisy tidak berani mengganggunya. Karena di situ ada Umar dan dua orang yang ditakuti oleh orang-orang. Ini contoh sikap kesatria. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah Umar mengumumkan keislaman, ia bertanya kepada Abdullah. Ia bertanya kepada orang-orang, siapa yang paling cepat menyampaikan berita di antara orang kafir Quraisy atau di antara orang-orang yang ada di Mekah? Kemudian anaknya bernama Abdullah, orang di sekitarnya menjawab, yang paling cepat menyampaikan berita adalah Jamil bin Ma'bar dan Jum'ah. Kemudian ia datang kepada Jamil bin Ma'bar dan Jum'ah ini dan menyampaikan, wahai Jamil, aku sudah masuk Islam. Tolong sampaikan kepada penduduk Mekah berita. Lalu Jamil saat itu menanggapinya sambil lalu saja, tidak meresponnya dengan apa istilahnya kaget-kaget atau sikap. Responnya biasa saja. Lalu Jamil ini pergi ke Masjidil Haram dan mengatakan, wahai orang-orang Mekah, ketahuilah bahwa Umar telah meninggalkan agama leluhurnya. Kemudian Umar pun menyadar, bukan begitu. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksudku itu ya Mas. Ya. Nah, setelah disampaikan seperti itu, akhirnya terjadilah kehebohan di Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu, Bapak Ibu dulu, ya, orang-orang itu suka kumpul di situ dan membuat lingkaran-lingkaran kecil di sekitar. Nah, mendengar pengumuman dari Jamil ini, akhirnya Umar dicemooh. Setelah dicemooh oleh banyak orang, orang-orang ini menghabisi Umar, menganiaya Umar. Ini seperti yang mereka lakukan kepada Abu Bakar. Masih ingat ya waktu itu ketika Abu Bakar mengumumkan keislamannya, dia dianiaya oleh orang-orang Mekah yang saat itu berada di sekeliling, sampai Abu Bakar itu nggak sadar, dan ketika sadar, yang disebut pertama kali adalah bagaimana keadaan Rasulullah